Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, jumpa lagi di channel Kak Yok, channel kesayangan kita semua. Oke, jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah informasi seputar dunia cryptocurrency, sobat ya. Oke, nah jadi buat kalian di sini sobat yang baru bergabung di channel Kak Yok, sebelumnya jangan lupa kalian untuk mengklik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload video terbaru di channel ini. Oke sobat, tidak usah berlama-lama lagi dan sekarang mari langsung aja kita simak ke videonya. Oke sobat, kita lanjut. Nah, jadi di sini dikutip dari sumber duniavintage.com, berita kripto hari ini, Solana bermasalah. 8.000 dompet kripto diretas. Nah, jadi untuk koin kripto sobat ya, dengan kode SOL atau Solana, ini sedang menghadapi sebuah masalah yang serius. Lantaran dompet kriptonya itu diletas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kerugian dari masalah ini pun cukup fantastis. Proyek kontrak pintar Solana mengalami masalah setelah ditemukan hampir 8.000 dompet berbasis Solana telah disusupi oleh peretas. Solana meminta pemilik dompet yang menjadi korban untuk menyelesaikan survei dan tim menekankan sedang menyelidiki akar masalahnya. Pengembang dan korban Solana menemukan eksploitasi pada Selasa malam waktu setempat dan metode serangan peretas saat ini tidak diketahui. Perusahaan keamanan blockchain, PatchKills mencatat kemungkinan eksploitasi berasal dari serangan rantai pasokan. Untuk lebih jelasnya, simak berita kripto hari ini sampai tuntas ya. Oke, nah di sini yang pertama yaitu 1. Masalah besar. Dompet kripto Solana diretas. Di sini, melansir dari liputan6.com, pendiri dan juga CEO Solana Labs yaitu Anatoly Yakovenko juga menyatakan eksploitasi kemungkinan berasal dari serangan rantai pasokan. Sepertinya, serangan rantai pasokan iOS, beberapa dompet masuk akal yang hanya menerima SOL dan tidak memiliki interaksi di luar penerimaan telah terpengaruh. Android tampaknya juga terpengaruh. Jelas, Yakovenko dikutip dari bitcoin.com pada Kamis lalu, sobat ya. Semua cerita korban yang dikonfirmasi sejauh ini memiliki kunci yang diimpor atau dibuat di ponsel. Sebagian besar laporan adalah dompet slop, tetapi beberapa pengguna dompet pantong juga. Dan yang kedua, rugi hingga 74,4 miliar. Nah, saat ini jumlah dana yang dicuri dari peretas juga tidak diketahui karena perusahaan keamanan Unchained memperkirakan peretas itu berhasil mencuri 5 juta USD atau setara dengan 74,4 miliar rupiah. Dan perkiraan Paxshell sekitar 8 juta US dollar. Nah, akun Twitter Solana menjelaskan apa yang ditemukan tim Solana selama ini dan kelanjutan penyelidikan kasus ini. Insinyur dari berbagai ekosistem dengan bantuan beberapa perusahaan keamanan sedang menyelidiki dompet yang terkuras di Solana, tulis tim Solana. Tim Solana juga meninggalkan survei untuk para korban yang menanyakan sejumlah pertanyaan spesifik seperti alamat, mana yang terpengaruhi oleh eksploitasi, dan juga jenis dompet apa yang dimanfaatkan oleh pengguna. Korban juga perlu merinci kapan tepatnya mereka mengunduh dompet dan apakah dompet itu versi iOS, Android, Windows, Mac, atau versi browser. Dan yang ketiga, perusahaan dan CEO Solana digugat investor. Nah, sebelumnya, sebuah gugatan diajukan kepada perusahaan dan juga CEO Solana pada 1 Juli tahun 2022 lalu di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Utara California. Mengklaim cryptocurrency Solana adalah keamanan yang tidak terdaftar. Penggugat utama, Mark Young, yaitu seseorang penduduk California dan juga investor Solana,
menggugat atas nama dirinya sendiri dan juga semua investor yang membeli token Solana mulai 24 Maret tahun 2020. Terdakwa yang disebutkan dalam gugatan tersebut adalah Solana Labs Inc., Yayasan Solana, CEO Solana Labs, Anatoly Yakovenko, Multicoin Capital Management LLC, Kyle Samani, dan juga Falcons LLC. Tergugat mendapat untung besar melalui penjualan sekuritas Solana kepada investor retail di Amerika Serikat yang melanggar ketentuan pendaftaran undang-undang. Sekuritas federal dan juga negara bagian investor menderita kerugian besar. Isi gugatan tersebut dikutip dari sumber bitcoin.com. Nah, jadi gugatan tersebut menuduh para terdakwa dengan sengaja membuat pernyataan palsu atau menyesatkan mengenai total pasokan Solana yang beredar dan sifatnya yang terdesentralisasi. Ia menambahkan, jaringan blockchain Solana rentan terhadap pemadaman yang menghancurkan dan kemacetan pada jaringan. Penggugat juga menuduh Multicoin Capital Management dan juga Kyle Samani tanpa henti mempromosikan Solana. Setelah membelinya seharga 0,40 US dollar atau sekitar 5.990 rupiah pada tahun 2019 lalu. Dan yang keempat, cari kompensasi. Mereka kemudian membongkar jutaan dolar Solana pada investor retail menggunakan meja perdagangan OTC seperti Falcons untuk bertindak sebagai broker dalam penjualan. Penggugat mencari kompensasi untuk semua kerugian yang diderita sebagai akibat dari kesalahan tergugat dan pernyataan Solana adalah jaminan dan juga penjualan sekuritas Solana tergugat yang tidak terdaftar melanggar hukum yang berlaku. Bulan lalu, sebuah gugatan diajukan terhadap Binance.US yang mengklaim algoritmik stablecoin Terra USD atau USD dan juga cryptocurrency Terra atau Luna. Keduanya merupakan sekuritas yang tidak terdaftar. Pada Maret, Coinbase digugat karena diduga menjual 79 sekuritas aset kripto yang tidak terdaftar termasuk Solana. Ketua SEC, yaitu Gary Gensler, telah berulang kali mengatakan banyak token kripto adalah sebuah sekuritas yang tidak terdaftar. Sementara itu, regulator masih dalam gugatan yang sedang berlangsung dengan Ripple Labs dan eksekutif atas XRP yang dipandang SEC sebagai keamanan yang tidak terdaftar. Itulah berita kripto hari ini yang menunjukkan tentang perusahaan kripto Solana. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Nah, jika kita lihat sobat ya, untuk harga Solana pada saat ini, itu dia mencapai di harga 603.000 rupiah sobat ya. Nah ini dia, 600 ribuan ya. Nah, dan buat kalian di sini pada intinya sobat ya, jika ingin melakukan sebuah investasi dimanapun, entah itu investasi saham, investasi kripto, tetaplah menggunakan uang santai sobat ya, yaitu sebuah uang atau dana yang tidak terlalu berkepentingan di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, jadi jika seakan-akan harga aset tersebut itu turun, kalian tidak panik sobat ya, dan juga tidak perlu khawatir. Oke, nah jadi saya rasa cukup sekian dulu sobat ya untuk video kali ini, dan untuk kurang lebihnya di sini saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.